Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung untuk pemula dengan 10% penghasilan per bulan. Kamu mungkin berpikir bahwa peningkatan pendapatan selalu diiringi dengan peningkatan pengeluaran. Padahal penghasilan tinggi tidak harus diikuti dengan gaya hidup tinggi pula. Sebaliknya, gunakan penghasilan untuk menjamin keamanan finansialmu. Mungkin awalnya kamu tidak berniat untuk menghabiskan penghasilan tanpa menabung terlebih dulu. Tapi karena tidak dilakukan dengan segera, niatan menabung jadi tidak terlaksana sampai penghasilan tidak tersisa. Kalau kamu punya kecenderungan untuk menunda-nunda sesuatu, tenang, urusan tabungan bisa mudah diatasi. Cobalah mulai tabungan dengan rasio 10% dari penghasilan. Perlu diingat bahwa menabung adalah bagaimana kita menyisihkan anggaran untuk tabungan secara disiplin. Tips menabung harian yang dapat kamu coba adalah dengan menyisihkan uang di awal bulan atau setiap menerima pemasukan. Dengan begitu, kamu dapat terhindar dari godaan menggunakan uang untuk hal lainnya. Umumnya, persentase minimal untuk menabung adalah 10% dari pemasukan, dan jika kurang dari itu, artinya kamu perlu berhemat lagi. Aturan tabungan 10% adalah tips menyisihkan 10% dari pendapatan per bulan untuk pensiun ataupun untuk pengeluaran tak terduga. Jika kamu tidak tahu berapa banyak yang harus dihemat, 10% per bulan adalah awal yang baik untuk memulai tabungan. Meski tidak semua harus murni menerapkan ini, kamu juga bisa mulai dengan 20% per bulan untuk awal penghematan tabungan. Sekali lagi, aturan tabungan 10% adalah pedoman yang menyarankan untuk menyisihkan 10% dari pendapatanmu untuk pensiun dan tabungan penting lainnya. Meski demikian, ini lebih merupakan komitmen pribadi daripada aturan yang sebenarnya. Menetapkan anggaran pribadi yang menyisihkan 10% dari pendapatanmu setiap gaji atau penghasilan adalah cara awal dalam memprioritaskan tabungan. Lalu bagaimana cara menghitung aturan tabungan 10%? Mencari tahu berapa banyak yang harus dihemat di bawah aturan penghematan 10% adalah sesederhana persamaan yang didapat. Lebih mudah lagi kalau kamu dibayar dengan gaji tetap. Dalam hal ini, gaji regulermu semua akan sama, yang berarti kamu hanya perlu menghitung jumlahnya sekali. Jika kamu dibayar per jam atau per hari, gajimu mungkin sedikit berbeda dari gaji per bulan ke gaji per bulan lainnya. Agar kamu termotivasi, cobalah tetapkan tujuanmu dalam menabung. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, melalui video dan podcast yang lain, tentunya setiap orang punya tujuan menabung yang berbeda-beda. Tapi cobalah untuk lebih memperjelasnya agar lebih termotivasi. Kamu bisa memulainya dengan menuliskan daftar keinginan melalui menabung ini, seperti membeli gadget baru, liburan, membeli kendaraan, dan lain sebagainya. Setelah itu, tambahkan juga jangka waktu yang diperlukan. Membagi skala prioritas dari keinginan tersebut juga penting untuk diperhatikan, sebab pastinya tidak mungkin semua mempunyai prioritas yang sama. Pilihlah mana yang paling kamu butuhkan saat ini sebagai prioritas utama. Lalu kapan sih aturan tabungan 10% tidak berfungsi atau tidak berpengaruh dengan baik ke kehidupan kita? Semakin sedikit penghasilan, semakin sulit untuk menabung, terutama kalau kamu mencoba menyisihkan 10% dari gaji. Jika kamu memiliki pendapatan yang lebih rendah atau tinggal di daerah yang sangat mahal, biaya sewa, bahan makanan, dan kebutuhan pokok yang sangat mahal sehingga aturan 10% adalah standar yang mustahil untuk dipenuhi, dalam hal ini, menabunglah sebanyak mungkin. Jadikan tujuan untuk membayar hutang dan meningkatkan penghasilan. Dalam berusaha untuk mempersiapkan tabungan ini, memanglah tidak mudah. Ada kalanya manusia mengalami banyak godaan untuk membelanjakan uang tabungan tersebut pada barang orang lain atau memakainya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, disiplinkan diri dan berkomitmen dengan diri sendiri untuk memberikan hukuman atau efek jera bila tak dapat memenuhi target tabungan. Kamu mungkin bisa menerapkan hukuman dengan melipat gandakan tabungan di bulan depannya atau menambah pekerjaan sampingan jika target tidak tercapai untuk menambah tabungan. Semata-mata cara ini dilakukan untuk mendidikmu lebih disiplin dan konsisten. Menabung adalah kebiasaan baik yang nyaris selalu diajarkan oleh orang tua kita kepada anak-anaknya sejak dini. Dengan menabung,
kamu bisa belajar berhemat agar mampu mengelola keuangan sendiri saat dewasa. Nah, ketika dewasa, menabung juga tetap menjadi sesuatu yang penting. Pada orang dewasa, orientasi menabung lebih kompleks lagi. Tidak sekedar belajar berhemat, tapi juga menyatu dengan rencana pengelolaan keuangan untuk kepentingan jangka panjang. Kali ini kita akan membahas tentang jenis tabungan berdasarkan kegunaannya. Berhemat adalah penting yang perlu diajarkan sejak kita duduk di bangku SD melalui slogan hemat pangkal kaya. Dengan berhemat kita bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Meski berat, kebiasaan menabung akan mendatangkan banyak manfaat untuk masa depan, utamanya pada aspek keuangan. Kalau pada waktu kecil kita menabung hanya untuk membeli mainan baru atau gadget canggih, maka setelah dewasa, tuntutan yang kita terima semakin banyak. Kebutuhan setelah dewasa pun bermacam-macam. Maka dari itu, sebaiknya kita pun memiliki beberapa tabungan dengan tujuan dan kegunaan masing-masing. Apa saja? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah tabungan yang mudah dicairkan. Dapat digunakan pada saat kita dihadapkan pada situasi tak terduga yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang. Misalnya tiba-tiba sakit dan butuh biaya untuk berobat. Idealnya, dana darurat yang harus dimiliki jumlahnya tidak kurang dari 6 bulan pengeluaran. Dana darurat merupakan tabungan pertama yang harus dipenuhi sebelum memiliki jenis tabungan lain. Kamu bisa menyimpan dana darurat pada rekening bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan cepat. Dengan demikian, kamu akan merasa tenang menghadapi hal tak terduga yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Kedua, tabungan pernikahan. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hal yang membutuhkan biaya puluhan bahkan ratusan juta. Tapi, resepsi atau pesta pernikahan yang sudah menjadi acara yang sangat lumrah di Indonesia, tak heran kalau pasangan muda yang merencanakan pernikahan membutuhkan persiapan yang cukup lama, terutama terkait pembiayaan. Sebelum menyiapkan tabungan resepsi pernikahan, terlebih dulu kamu harus menentukan budget yang nantinya akan dikeluarkan. Setelah itu susunlah rencana mengenai jangka waktu dalam mengumpulkan dana tersebut. Tentunya disesuaikan dengan pendapatan yang kamu miliki. Kamu bisa mempersiapkan tabungan pernikahan dengan cara investasi dalam jangka waktu tertentu, sekitar 3 atau 5 tahun tergantung pada jumlah yang akan dikumpulkan. Ketiga, tabungan perumahan. Bagi milenial, rumah merupakan aset yang sangat sulit untuk dijangkau karena memiliki harga fantastis dan kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Meski sulit dijangkau, rumah tetap menjadi impian jangka panjang bagi kebanyakan orang. Apalagi sekarang banyak bank yang menawarkan program KPR yang bisa dicicil selama 10 hingga 25 tahun dengan uang muka minimal 10%. Kita sudah bisa mengajukan program KPR. Kalau kamu termasuk seseorang yang memiliki keinginan untuk memiliki rumah lewat program KPR, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan uang mukanya. Keempat, dana pensiun. Masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya menabung dana pensiun sejak dini. Padahal tidak ada yang mampu menjamin kehidupan di masa tua, kecuali diri sendiri. Semakin bertambah usia, fisik kita akan semakin lemah, bahkan tidak mampu bekerja untuk terus mencari pendapatan. Selagi masih muda, kita harus menyisihkan sebagian kecil gaji untuk dana pensiun. Dana ini tentunya akan digunakan setelah puluhan tahun kita menabung. Karenanya ini termasuk dalam tabungan jangka panjang agar memperoleh keuntungan, kamu dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, emas maupun saham. Kelima, tabungan amal. Setiap rezeki yang kita peroleh, di dalamnya terdapat sebagian kecil nominal yang merupakan hak orang lain. Maka dari itu, jangan lupa bersedekah ataupun berdonasi sesuai dengan total pendapatanmu. Dengan bersedekah, kamu bisa membantu orang-orang yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sedekah yang paling utama adalah dengan memberi bantuan kepada keluarga yang kesusahan. Kalau terdapat anggota keluarga atau saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, kamu wajib membantunya terlebih dahulu. Tapi kalau semua keluarga dan saudara hidup berkecukupan, kamu dapat menyedekahkan uangmu ke pihak lain seperti panti asuhan, pembangunan rumah ibadah, orang miskin, dan lain sebagainya. Itulah tadi jenis tabungan yang harus kamu punya untuk mencapai keadaan finansial yang baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.